Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar secara daring ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi niat kita senantiasa mendapat rahmat dan nikmatnya. Orang tua kita diberikan panjang umur yang barokah, bapak ibu guru kita panjang umur yang barokah, bapak kepala kita juga diberikan panjang umur dan barokah, beserta ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 81, 82, 83, 84 yang saya hormati, pada bab 12 materi kita adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Pada halaman 212 hingga 228. Oleh karena itu, setiap kehidupan manusia itu tidak akan terlepas daripada tuntunan. Dalam kata lain, dalam syariat, baik syariat agama ataupun tuntunan undang-undang negara yang termasuk mengenai makanan dan minuman yang harus kita konsumsi, agar supaya kita jelas mana makanan dan minuman yang halal dan mana makanan yang haram oleh agama dan undang-undang negara. Anak-anakku sekalian, setiap kali kita akan mengkonsumsi atau minum makanan yang halal dan haram, maka tentunya kita harus memperhatikan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, wujudnya yang kita gunakan atau yang kita konsumsi harus jelas dan halal. Dan yang kedua, cara memperolehnya, dari mana makanan dan minuman pun juga halal. Dan yang ketiga adalah proses pengelolaannya, itu pun juga harus halal. Jikalau ketiga hal ini sudah kita lakukan, tentunya kita akan selalu senantiasa akan menikmati kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak mau mengetahui ataupun mempelajari makanan yang halal dan kita akan terperosok dalam sesuatu makanan minuman yang haram, maka tentunya kita tidak akan memperhatikan wujud ataupun cara memperoleh dan cara pengelolaannya. Sudah jelas sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah pada ayat 88 sudah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Suatu ayat makna yang arti di dalamnya ini adalah halalan thayyiban,
segala sesuatu makanan ataupun minuman yang kita konsumsi itu harus benar-benar halal dan thayyiban. Banyak anak-anak yang kurang jelas mengenai pengertian thayyiban. Thayyiban itu adalah suatu makanan yang bersih, yang halal, yang higienis, artinya yang banyak mengandung vitamin. Dalam bahasa kita sekarang itu adalah sudah melampaui, sudah mencapai 4 sehat 5 sempurna. Maka dari itu anak-anakku sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, dalam proses kegiatan walaupun kita daring, ada bahasa mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Artinya bisa belajar di sana ataupun di rumah, namun kita tetap sehati, tetap kita mengikuti ketentuan-ketentuan oleh Pak Menteri kita adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang jelas, makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membawa dampak yang sangat positif. Yang pertama adalah senantiasa mendapat rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan kesehatan untuk kehidupan kita jasmani dan rohani. Dan yang ketiga adalah akan mencerminkan kepada kita sendiri dan kepada anak cucu kita sendiri nantinya akan berakhlakul karimah. Sebaliknya, makanan yang haram kita konsumsi maka tentunya tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah juga akan menimbulkan penyakit yang termasuk saat sekarang ini yang kita sebut dengan COVID-19 ataupun virus corona. Dan yang terakhir tentunya, jikalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram yang tidak sesuai dengan syariat, ajaran agama dan undang-undang negara, tentunya perilaku kita tidak jauh dengan perilaku hewan, tidak jauh dari perilaku setan dan iblis, karena tidak mencerminkan perilaku kemanusiaan dan akhlakul karimah. Oleh karena itu, anakku sekalian, dimanapun kita berada, tentunya kita harus selalu belajar dan kita harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh menteri kita yang termasuk oleh peraturan sekolah SMP Negeri 2 Malang. Semoga pertemuan daripada pagi ini membawa manfaat kepada kita semua dan kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada bapak ibu gurunya, sehingga ilmunya bermanfaat, dapat dirasakan untuk agama dan juga dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.